Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi menemani Anda malam hari ini. Kita akan membahas mengenai 18 puskesmas tak berIPAL yang ada di Kota Makassar. Namun pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan kita, terlebih dahulu kita simak bersama. Berikut ada informasi dari meja redaksi Selebes TV untuk Anda. Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Swaib mengaku belum mengetahui terkait persoalan 18 puskesmas yang belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sebelumnya 18 puskesmas yang tersebar di sejumlah titik mendapat sorotan lantaran dianggap dapat mencemari lingkungan bila pembuangannya langsung di saluran umum. Iqbal menegaskan pihaknya akan mengecek langsung pemicu utama jika 18 puskesmas tersebut belum memiliki IPAL. Padahal pembuangan sistem pengelolaan air limbah medis tersebut telah dianggarkan dalam anggaran pemerintah dan belanja daerah atau APBD. Nanti saya cek karena itu jalan, sudah dianggarkan semua. Cuman saya cek dulu yang mana yang belum berfungsi. Kasih tahu saya langsung cek. Iya, nanti kasih tahu saya supaya saya langsung sampaikan ke kepala dinasnya. Juga ngecek langsung itu kenapa ada yang belum berfungsi. Oh iya. Iqbal berjanji pihaknya bakal menginstruksikan instansi terkait agar pembangunan IPAL segera dipercepat sehingga air buangan dari puskesmas tidak mencemari lingkungan sekitar. Mardiantola Hamid, Selebes TV. Baik pemirsa, pentingnya IPAL untuk puskesmas yang ada di Kota Makassar. Pemirsa, seperti yang kita ketahui memang sebelumnya ini sudah dianggarkan, namun hingga saat ini 18 puskesmas yang ada di Kota Makassar masih belum memiliki instalasi pembuangan air limbah ini. Pemirsa, seperti apa kira-kira nanti dampaknya untuk lingkungan kalau misalnya beberapa puskesmas ini tetap tidak memiliki IPAL? Sudah hadir bersama saya di studio malam hari ini dua tamu saya. Ada Staf khusus PJ Wali Kota Makassar, Bapak Emri Darashid. Selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan juga ada staf advokasi dan kajian dari Walhi Sulusul, ada Rizky Saputra. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih dua tamu saya yang sudah hadir malam hari ini. Kami juga ajak Anda pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di 080411368102 di segmen berikutnya. Mungkin saya ke Rizky Saputra dulu. Anda melihat ini kan sudah dianggarkan nih ceritanya. Betul. Bahkan bisa dibilang ini anggarannya cukup besar, sampai 9 miliar rupiah begitu. Tapi kalau dari Anda sendiri melihat ini 18 puskesmas yang belum memiliki instalasi pembuangan air limbah di Kota Makassar. Kira-kira ini dampaknya cukup fatalkah atau gimana nih? Kalau terkait dengan dampak tentu saja sangat berbahaya. Apalagi puskesmas ini kan ada limbah medisnya. Nah, limbah medis ini biasa sifatnya juga mengandung patogen, yang artinya bila mencemari air dan sampai masuk ke dalam air tanah, kemudian ada warga di sekitar yang memanfaatkan sumur, bisa masuk ke tubuh mereka dan menimbulkan penyakit. Nah, itu satu dampak. Artinya seberapa berbahaya sih sebetulnya limbah ini? Limbah medis itu kan masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, oleh karena itu memang butuh penanganan yang khusus. Hal ini juga sudah diatur lewat PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 2014, di mana memang setiap puskesmas itu, terutama yang memiliki fasilitas rawat inap, laboratorium, IGD dan seterusnya, untuk melakukan atau membuat instalasi pengolahan air limbah. Ini sudah wajib, standarnya seperti itu ya. Artinya pengaturan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan agar setiap puskesmas yang ada di setiap kabupaten kota di Indonesia itu menjamin lingkungan hidupnya. Baik. Nah, pendapat Rizky ini melihat ini sampai 18 ini kan cukup banyak. Betul. Begitu. Melihat ini bagaimana tanggapan Anda? Saya melihat begini, ini kan 18 bukan angka yang sedikit, yang kecil. Bayangkan puskesmas bisa beroperasi satu hari, ada yang mungkin 24 jam. Nah, satu hari anggap saja puskesmas itu bisa menghasilkan 2,5 meter kubik liter limbah cair, bahkan lebih, itu yang paling kecil. Nah, itu dikalikan dalam 1 bulan, dikalikan dalam 1 tahun. Oh, artinya, dan ini terus berlangsung. Anggap saja kalau kita tarik dalam waktu 1 tahun ini saja sudah berapa banyak limbah yang
yang diberikan terhadap air di sekitar puskesmas. Nah, yang paling penting sebenarnya saat ini adalah publik belum tahu sebenarnya puskesmas mana saja yang belum memiliki IPAL. Nah, harusnya kan Dinas Kesehatan atau pemerintah kota memberikan rilis resmi, memberitahu masyarakat sekitar, masyarakat Kota Makassar khususnya, puskesmas mana saja yang sampai saat ini belum punya IPAL. Baik, nah ini mengenai rilis resmi beberapa puskesmas yang seharusnya mungkin diketahui oleh warga, mungkin Pak Rida mau menjelaskan, Pak? Ya, yang pertama bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002, ya bahwa setiap puskesmas ya yang memiliki rawat inap atau IGD atau IGD itu wajib memiliki IPAL. Ya. Kalau dia IGD harus punya UKL dan UPL. Ya, jadi sehubungan dengan itu maka dari 37 puskesmas pada tahun 2018 itu 19 diantaranya sudah kita adakan IPAL-nya. Sudah diadakan? Iya, UPL dan UKL-nya, dan itu pada waktu itu kita sudah alokasikan anggaran dan sudah terrealisasi. Nah, kemudian sisanya itu dikerjakan tahun ini. Itu yang 18 puskesmas 18 itu. Jadi totalnya sebenarnya 37. Betul. 37. Jadi 18 ini 5 yang sudah berproses. Jadi sudah selesai tendernya, sudah ada pemenangnya, itu tinggal dilaksanakan. Ya, kemudian yang 13 ini yang ada hambatan administrasi. Kemudian yang kedua bahwa lokasi karena seperti tadi dijelaskan oleh Adinda Reski itu jaraknya harus diperhitungkan juga. Jadi tidak serta-merta bahwa anggarannya ada lalu dikerjakan begitu saja, tidak, tapi ada aturannya. Nah, aturan ini yang harus dipenuhi. Aturan apa itu? Ya, soal itu jaraknya dari rumah penduduk, dari lingkungan, kemudian dari rumah sakitnya, titik mana saja dia ditempatkan pengolahannya itu. Jadi seperti tadi Reski bilang, jadi limbah sebelum dia disalurkan ya tentu harus dikelola dulu. Makanya tadi ada upaya pengelolaan limbah, ya UKL itu dengan upaya pemantauan limbah, ya atau pemantauan lingkungan. Oke, baik. Tadi kan ini sudah ada 5 begitu yang sedang berproses. Sudah, iya. Artinya sebetulnya di sisanya itu memang semua sudah menang tender kah atau memang hanya permasalahan? Kalau yang 5 sudah. Tapi yang 13 itu belum. Nah, ada hambatan administrasi karena itu semua harus lewat LPSE. Ya, itu kan dilakukan lelang terbuka gitu secara elektronik. Ini sudah dibuka sejak kapan sebetulnya lelangnya, Pak? Itu sejak bulan Juni sudah dibuka, tetapi karena selalu ada perbaikan administrasi yang kemudian diperbaiki oleh Dinas Kesehatan. Nah, kita memasuki sekarang di anggaran perubahan, waktu yang tersedia sisa tinggal 2 bulan, tentu tidak cukup untuk bisa menyelesaikan. Ya, jadi makanya Pak Wali sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan, ya seluruh hambatan yang diperoleh itu harus segera ditangani. Agar paling tidak awal tahun depan itu sudah harus dijalankan. Artinya paling banyak ini kendala administrasi, Pak ya? Tadi banyak perubahan dari Dinas Kesehatan. Jadi selain hambatan administrasi tadi ada persoalan teknis juga yang berkaitan dengan lokasinya itu. Berarti bisa dibilang ini yang bikin jadi lambat berarti, Pak? Jadi sebenarnya nama-nama puskesmas itu dari Adinda Reski itu sudah kita rilis. Itu dirilis? Ya, dari yang 19 itu sudah dibuat oleh beberapa media, saya tidak usah sebutkan medianya. Tapi begitu dibuka di Google itu muncul itu. Ya, media-media mana saja yang 19 itu. Kemudian yang 5 yang ditangani juga sudah disampaikan, yang 13. Jadi itu sudah kita sampaikan. Tapi tentu saja apa yang dimasukkan tadi akan kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk disampaikan kepada publik bahwa ini yang belum memiliki. Nah, tentu saja ya dampaknya tadi sudah disampaikan, ya itu masuk dalam B3, ya itu perlu ada antisipasi sebelum diadakan IPAL itu. Jadi penanganan secara dini terhadap dampak
yang paling kecil pun yang bisa sampai ke masyarakat harus kita tangani. Nah, artinya masyarakat ini sebetulnya sudah bisa mengetahui begitu Pak ya nama-nama puskesmas mana saja begitu yang belum memiliki IPAL. Rizky, ini kalau Anda dari Anda sendiri sebetulnya fungsi mungkin pemirsa di rumah banyak yang juga belum terlalu paham begitu ini bahayanya apa begitu kan. Sebetulnya dampak paling berbahayanya yang paling fatalnya itu ke masyarakat apa? Kalau misalnya apalagi ini kan dekat dengan pemukiman warga. Iya. Dampak paling berbahayanya ya tentu menjadi sumber penyakit. Nah itu yang paling ekstrimnya lah, bisa entah itu yang paling ringan mungkin hanya sebatas iritasi kulit, tapi yang paling parah bisa sampai hepatitis, bisa demam berdarah, antraks dan seterusnya. Baik, itu yang paling parah gitu ya kalau ke Jadi masyarakat. itu dampaknya tidak dirasa secara langsung. Ya, baru itu membutuhkan waktu. Ini yang sangat berbahaya. Makanya perlu ada penanganan. Jangan kemudian tadi sudah ada iritasi bahwa kita memang harus diantisipasi. Makanya setiap puskesmas maupun layanan kesehatan lainnya, jadi bukan hanya puskesmas diatur dalam di situ, tetapi seluruh layanan kesehatan yang disediakan baik itu oleh pemerintah maupun oleh swasta harus memiliki IPAL-nya. Ya, jadi tidak hanya puskesmas gitu atau pustu yang membuka pelayanan kesehatan. Apakah itu rawat inap, apa itu IGD-nya atau UGD-nya, itu wajib. Karena itu bagian dari kepastian kepada masyarakat, ada rasa aman di dalam mengelola air, ya, lingkungannya yang sehat. Apalagi kita tahu bahwa salah satu misi dari LAN Makassar itu adalah Clean City. Nah, ketika kita bicara Clean City, kita bicara tentang lingkungan. Ya, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Nah, oleh karena itu, setelah ini ada, itu Dinas Kesehatan sekarang sedang serius menyikapi supaya ada penanganan lebih cepat oleh pengelola. Jadi ada bagian yang menangani tender itu, ya apa kendalanya, sepanjang kendala itu tidak terlalu prinsipil, ya kita upayakan untuk bisa terlaksana. Baik, apalagi ini kan tinggal 2 bulan lagi begitu. Kita harapkan ini bisa lebih cepat ya. Waktu 2 bulan ini yang paling memungkinkan yang 5 kita tangani, karena perlu saya sampaikan bahwa IPAL itu biayanya tidak sedikit. Satu IPAL itu 500 juta itu biayanya. Jadi kalau 18 sudah betul 9M gitu. Ini tapi yang 5 yang sudah berproses, yang sementara dalam proses pengerjaan ini, targetnya kapan berarti diselesaikan itu? Harus selesai sampai akhir tahun ini. Tahun ini berarti Pak karena ya? tidak boleh nyebrang. Tidak boleh. Di dalam penganggaran kita tidak boleh ada yang multi years. Tetapi harus segera selesai. 5 itu sudah dimulai. Kecuali kalau misalnya itu proyek yang membutuhkan anggaran berikutnya, itu bisa dialokasikan anggaran tahun berikutnya. Tetapi kalau ini itu harus selesai. Dimulai sudah sejak kapan sih Pak proses pengerjaannya yang 5 puskesmas ini? Sudah selesai tendernya, sisa realisasinya, pelaksanaannya. Jadi waktu 60 hari ke depan. Artinya cukup Pak 2 bulan? Iya. Tergantung perusahaan yang menangani. Dan itu perusahaan yang menangani sudah punya komitmen untuk selesaikan. Baik, kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Untuk pemirsa di rumah, kami ajak Anda bergabung di 0411 368 1002. Obrolan Karibosi hadir kembali sesaat lagi.